Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa. Dengan sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk kami boleh datang kepadamu beribadah. Kami berdoa Tuhan sertai ibadah kami dari awal ibadah hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menolong kami memulai ibadah ini. Tiba waktunya untuk kami boleh
membaca kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan sertai kami, pimpin kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, beri hikmat agar mereka boleh dapat mengikuti cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan buka Matius 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan anginnya pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik masih ingat cerita yang sudah lalu? Pernah dengar cerita Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang sebuah danau, dan di situ Yesus sampai tertidur di atas kapal. Nah, kali ini murid-murid Tuhan Yesus akan menyeberangi danau tanpa Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menyeberang sendiri. Ini ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau sendiri, karena Tuhan Yesus mau menyingkir ke gunung untuk berdoa. Nah, setelah murid-muridnya Tuhan Yesus ini naik perahu dan sudah agak jauh dari pantai, tiba-tiba ada angin kencang sehingga perahu dari murid-murid ini mulai ombang-ambing dan membuat murid-murid menjadi takut. Nah, ketika angin itu membuat mereka takut karena kapalnya mau tenggelam, murid-murid melihat ada orang yang berjalan di atas air dan mereka kira itu hantu. Nah, seperti ini. Ada sesuatu yang melayang-layang di atas air.
Lalu murid-murid ketakutan, bahkan ada yang teriak, "Itu hantu!" Mereka ketakutan melihat sesuatu itu. Tapi semakin dekat, ada terdengar suara. Suara itu murid-murid mengenalnya. Seperti ini suaranya. "Tenang, jangan takut, aku ini." Murid-murid mengenal suara itu. Siapa suara itu? Tuhan Yesus. Murid-murid mengenal ini Tuhan Yesus. Jadi murid-murid tidak lagi takut karena ada Tuhan Yesus. Petrus ketika melihat bahwa ini Tuhan Yesus, Petrus meminta supaya dia datang kepada Tuhan Yesus. "Kalau benar itu Tuhan, aku mau berjalan menuju Tuhan Yesus." Tuhan Yesus katakan apa? "Datanglah." Lalu Petrus lekas-lekas loncat dari perahu dan berjalan menuju Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjalanannya itu tiba-tiba ada angin. Ada angin, Petrus mulai takut sehingga mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam. Petrus ketika dia sudah hampir tenggelam, Petrus hampir tenggelam, dia berteriak minta tolong, "Tuhan Yesus, tolong saya." Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus bersama dengan Petrus dan murid-murid yang lainnya, setelah berada di atas kapal, angin mulai reda. Danau pun menjadi teduh sehingga mereka bisa menyeberangi danau dengan aman. Nah, adik-adik, cerita tadi kenapa Petrus hampir tenggelam? Ada yang tahu? Karena Petrus takut dan kurang percaya. Petrus takut dan kurang percaya, sehingga dia sudah di depan Tuhan Yesus pun masih kurang percaya. Padahal yang menyuruh dia untuk berjalan menuju Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus. Harusnya Petrus percaya dengan sungguh bahwa itu yang disuruh Tuhan Yesus. Dia kurang percaya sehingga hampir tenggelam. Nah, adik-adik, kalau adik-adik disuruh oleh Tuhan Yesus, adik-adik bisa melakukannya karena Tuhan Yesus tahu adik-adik bisa. Makanya Tuhan Yesus menyuruh. Contoh, Tuhan Yesus menyuruh untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk berdoa, itu adik-adik pasti bisa melakukannya. Tuhan Yesus menyuruh berbuat baik. Tuhan Yesus tahu adik-adik bisa melakukannya. Dan Tuhan Yesus akan menolong ketika adik-adik mengalami kesulitan. Ketika berbuat baik kepada teman, kepada saudara, kepada sesama, itu Tuhan pasti menolong adik-adik untuk dapat melakukannya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh terus percaya, sehingga kami boleh dapat menguatkan hati kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Mari Tuhan beri kekuatan lewat Roh Kudus untuk kami adik-adik sekolah minggu,
agar selalu setia melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya di rumah saja. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat melakukan ibadah sekolah minggu dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berkati tumbuh kembang mereka, berkati sekolah mereka, karuniakan kesehatan bagi adik-adik sekolah minggu dan kedua orang tua yang mendampingi. Berkati pekerjaan kedua orang tua agar mereka boleh dapat menopang kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.